menjadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Yup. Hello, siapa tahu hoax. Tolong aku melolong, baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed, yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia.
Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Selamat datang di Indonesia Makin Cakap Digital, langsung dari 34 provinsi, 514 kabupaten kota, diikuti lebih dari 500.000 talenta digital. Inilah Indonesia Makin Cakap Digital. Saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Apa kabar Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan? Selamat datang di acara Gerakan Nasional Literasi Digital. Kali ini dengan tema kita adalah lindungi diri dari ancaman dunia maya. Perkenalkan, saya Satria Pamungkas yang akan menjadi moderator dalam acara ini, dan kami ucapkan selamat datang tentunya dalam acara Gerakan Nasional Literasi Digital untuk Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan. Sebelumnya saya akan menjelaskan sedikit tentang acara kita pada hari ini, latar belakang terbentuknya program Gerakan Nasional Literasi Digital untuk negara kita Indonesia. Seperti yang kita tahu, teknologi informasi dan komunikasi di Indonesia semakin berkembang pesat. Hampir semua orang memiliki akses yang mudah terhadap internet dan berbagai informasi. Hal ini dibuktikan oleh angka penetrasi pengguna internet di Indonesia yang mencapai 73,3%. Berangkat dari fakta tersebut, Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menetapkan percepatan transformasi digital untuk mencapai Digital Nation sebagai salah satu visi utama dalam masa pemerintahannya yang kedua. Salah satu programnya adalah pembangunan sumber daya manusia talenta digital. Sesuai dengan arahan visi Presiden di atas, Kementerian Komunikasi dan Informatika bersama mitra jaring JNLD Siberkreasi telah menyusun sebuah peta jalan literasi digital tahun 2021 hingga 2024 untuk meningkatkan partisipasi digital masyarakat, mendorong pengembangan ilmu pengetahuan masyarakat di bidang TIK dan digital, serta mendorong tingkat kecakapan transformasi digital dalam pemanfaatan teknologi baru. Di dalam peta jalan ini dirumuskan juga 4 kerangka dalam menyusun kurikulum literasi digital, yaitu digital skills, digital ethics, digital safety, dan digital culture. Untuk itu kami ucapkan sekali lagi selamat datang dalam acara Gerakan Nasional Literasi Digital, lindungi diri dari ancaman dunia maya. Sebelum kita mulai acara, saya ingin membacakan tata tertib kita. Yang pertama adalah tetap mematuhi dan mengikuti protokol kesehatan, kemudian mematikan mikrofon dan tetap menyalakan atau mengaktifkan kamera video, kemudian tidak diperkenankan untuk mencoret-coret layar, tidak diperkenankan menyela pada saat narasumber berbicara, dan bagi Anda hanya boleh bertanya pada sesi tanya jawab, mengerjakan pretest dan juga post-test. Kemudian peserta akan mendapatkan e-certificate setelah mengisi post-test melalui link yang akan dibagikan di kolom chat. Dan tentunya aplikasi Siberkreasi dapat di-download di App Store dan juga Google Play. Kami ingatkan sekali lagi bagi Anda yang ingin mendapatkan e-certificate, silakan untuk mengisi post-test nanti yang akan dikirimkan linknya di kolom chat. Baik, kalau begitu, kepada teman-teman semua yang sudah hadir pada kesempatan siang hari ini, segera kita mulai acara Gerakan Nasional Literasi Digital untuk Kabupaten Kota Baru Kalimantan Selatan. Kita buka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya 3 stansa dan juga arahan dari Presiden Joko Widodo. Indonesia
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang saya hormati para Menteri Kabinet Indonesia Maju, para Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh tanah air Indonesia, hadirin dan undangan yang berbahagia. Pandemi membuka kesempatan luas bagi kita untuk melakukan transformasi digital secara besar-besaran. Pembangunan infrastruktur digital terus kita percepat. Ekonomi digital, terutama untuk UMKM, terus diperbanyak dan terus ditingkatkan. Pemerintahan digital juga terus diperkuat dan masyarakat disiapkan agar lebih cakap digital. Insya Allah pada akhir tahun 2022, 12.548 desa kelurahan akan terjangkau sinyal 4G. Percepatan 10 tahun lebih maju dari rencana sebelumnya yang selesai pada tahun 2032. Infrastruktur digital tidak berdiri sendiri. Jadi saat jaringan internetnya telah tersedia, harus diikuti kesiapan pengguna internetnya agar manfaat positif internet dapat dioptimalkan untuk membuat masyarakat semakin cerdas dan produktif. Sebaliknya, efek negatifnya harus dapat terus ditekan, terus diminimalkan. Bapak Ibu yang saya hormati, tantangan di ruang digital semakin besar, sangat besar. Konten-konten negatif terus bermunculan. Kejahatan di ruang digital terus meningkat. Hoax, penipuan daring, perjudian, eksploitasi seksual pada anak, perundungan siber, ujaran kebencian, radikalisme berbasis digital perlu terus diwaspadai karena mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Kewajiban kita bersama untuk terus meminimalkan konten negatif, membanjiri ruang digital dengan konten-konten positif, banjiri terus, isi terus dengan konten-konten positif. Kita harus tingkatkan kecakapan digital masyarakat agar mampu menciptakan lebih banyak konten kreatif yang mendidik, yang menyejukkan, yang menyerukan perdamaian. Internet harus mampu meningkatkan produktivitas masyarakat, membuat UMKM naik kelas, perbanyak UMKM onboarding ke platform e-commerce, sehingga internet bisa memberi nilai tambah ekonomi bagi seluruh lapisan masyarakat. Hadirin sekalian, literasi digital adalah kerja besar. Pemerintah tidak bisa bekerja sendirian. Perlu mendapatkan dukungan seluruh komponen bangsa agar semakin banyak masyarakat yang melek digital. Saya memberikan apresiasi kepada 110 lembaga dan berbagai komunitas yang terlibat dalam program literasi digital nasional ini. Saya harap gerakan ini menggelinding dan terus membesar, bisa mendorong berbagai inisiatif di tempat lain, melakukan kerja-kerja konkret di tengah masyarakat, agar makin cakap memanfaatkan internet untuk kegiatan edukatif dan produktif. Saya rasa itu yang bisa saya sampaikan. Dan dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, saya luncurkan program literasi digital nasional hari ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Namo Buddhaya.
Baik teman-teman semuanya, baru saja kita ikuti bersama arahan dari Presiden Joko Widodo untuk acara Gerakan Nasional Literasi Digital 2021. Selanjutnya akan bersama-sama kita saksikan keynote speech dari Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Bapak Samuel Abrijani Pangerapan, BSC. Pastikan kita selalu menerapkan protokol kesehatan dengan menggunakan masker, menjaga jarak, dan selalu cuci tangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Rekan-rekan yang saya hormati, puji syukur kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya kita dapat berkumpul secara virtual dalam keadaan sehat di tengah situasi pandemi COVID-19. Semoga kita semua senantiasa dilimpahi dengan kesehatan dan damai sejahtera dalam upaya kita melawan pandemi COVID-19. Menjadi kebanggaan tersendiri bagi saya untuk membuka acara ini, di mana acara ini merupakan sebuah kegiatan yang diadakan oleh Kementerian Kominfo bekerja sama dengan Cyber Kreasi di bawah kerangka program literasi digital. Sebagaimana yang telah kita ketahui bersama, kehadiran pandemi dan pesatnya perkembangan teknologi telah mengubah cara kita beraktivitas dan bekerja. Kehadiran teknologi sebagai bagian dari kehidupan masyarakat inilah yang semakin mempertegas bahwa kita sedang menghadapi era disrupsi teknologi. Untuk menghadapi hal tersebut, kita semua harus mempercepat kerjasama kita dalam mewujudkan agenda transformasi digital Indonesia. Rekan sekalian yang berbahagia, salah satu pilar penting dalam mendukung terwujudnya agenda transformasi digital adalah menciptakan masyarakat digital, di mana kemampuan literasi digital masyarakat memegang peranan penting di dalamnya. Sebagai tingkat paling dasar, kemampuan literasi digital merupakan kemampuan yang paling krusial dalam menghadapi perkembangan teknologi saat ini untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang tidak hanya mengenal teknologi, namun juga cermat dalam menggunakannya. Pada tahun 2020, Kementerian Kominfo bersama Kata Data melakukan survei status literasi digital nasional, mengacu pada kerangka literasi digital milik UNESCO. Kajian tersebut menunjukkan bahwa indeks literasi digital Indonesia ada pada angka 3,47 dari skala 1 sampai 4. Di mana hal itu menunjukkan bahwa indeks literasi digital kita hanya ada pada sedikit di atas tingkat sedang, namun belum mencapai tingkat baik. Untuk mencapai tingkat literasi yang baik, pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Kementerian Kominfo bersama Cyber Kreasi dan berbagai stakeholder terus berupaya mengadakan berbagai kegiatan untuk meningkatkan kemampuan literasi digital masyarakat Indonesia, dan salah satunya adalah yang sedang rekan-rekan sekalian ikuti sekarang. Rekan-rekan yang saya hormati, dalam menghadapi perkembangan teknologi yang sangat cepat, literasi digital merupakan kunci dan fondasi utama harus kita semua miliki. Pemerintah dalam hal ini, Kementerian Kominfo, bersama dengan Cyber Kreasi berkomitmen akan terus melakukan upaya meningkatkan literasi digital masyarakat lewat berbagai macam inisiatif kegiatan. Adanya berbagai inisiatif kegiatan literasi digital diharapkan dapat memfasilitasi dan semakin mendorong terwujudnya masyarakat digital Indonesia. Keadaan normal yang baru, baik sekarang maupun pasca pandemi, akan mempercepat proses digitalisasi di berbagai lini kehidupan kita. Maka dari itu, kita harus mempersiapkan SDM kita dengan keterampilan digital yang sesuai untuk menghadapi perubahan ini. Akhir kata, mari kita membawa perubahan positif untuk Indonesia yang lebih baik. Kita ciptakan inovasi-inovasi berkualitas dengan mengembangkan talenta dan memaksimalkan potensi masyarakat digital Indonesia. Bersama kita dapat melalui pandemi dengan menjadi lebih baik dari masa sebelumnya. Demikian sambutan yang dapat saya sampaikan. Selamat mengikuti kegiatan, tetap semangat, dan salam literasi digital. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Santi 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 Om. Ya teman-teman, baru saja kita saksikan tadi adalah keynote speech dari Direktur Jenderal Aplikasi Informatika, Bapak Samuel Abrijani Pangerapan, Bachelor of Science. Baik, sebelum kita mulai acara untuk kesempatan siang hari ini, saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk berdoa bersama. Berdoa untuk kelancaran webinar dan untuk keadaan masyarakat Indonesia segera pulih kembali. Berdoa dipersilakan. Berdoa selesai. Baik teman-teman semuanya,
hari ini adalah lindungi diri dari ancaman dunia maya. Sebelum kita mulai, saya menginformasikan kepada teman-teman semuanya, kita nanti akan ada hadiah total 1 juta rupiah untuk 10 orang pemenang berupa pulsa atau e-money. Dan bagaimana cara mendapatkannya? Jadi teman-teman tinggal memberikan pertanyaan untuk narasumber pada saat memberikan materi. Silahkan berikan pertanyaan paling menarik. Dan teman-teman juga bisa posting keseruan webinar di feed Instagram. Jangan lupa untuk mention dan juga follow @siberkreasi dan juga @litdik.kalimantan. Jangan lupa sertakan juga hashtagnya, yaitu hashtag siberkreasi, hashtag makin cakap digital, dan juga hashtag litdikal1835. Sekali lagi, hashtag siberkreasi, hashtag makin cakap digital, dan juga hashtag litdikal1835. Jangan lupa di post keseruan acara webinar kali ini. Jangan lupa untuk follow sekali lagi di @siberkreasi dan juga @litdik.kalimantan. Baik, teman-teman, sebelum kita mulai acara hari ini, saya ingin memperkenalkan terlebih dahulu narasumber kita. Saya ada 4 narasumber tentunya yang akan memberikan materi tentang lindungi diri dari ancaman dunia maya. Yang pertama adalah materi tentang keamanan digital, kenali dan pahami rekam jejak di era digital yang akan disampaikan oleh Bapak Setio Budi Hutomo MSI, beliau dari Departemen Ilmu Komunikasi Universitas Atmajaya Yogyakarta. Yang kedua adalah Didi Risnuwardana, beliau adalah seorang co-founder dari New Chance. Dan yang ketiga adalah Kak Cika Audika, co-founder dan juga CMO dari Bicara Project. Dan yang terakhir adalah Muhammad Bagas Silitonga, beliau adalah co-founder dari Basikre. Kalau begitu langsung saja kita mulai kegiatan Gerakan Nasional Literasi Digital 2021 dengan tema Lindungi Diri dari Ancaman Dunia Maya. Kita masuk ke pemateri kita yang pertama. Beliau adalah seorang dari Departemen Ilmu Komunikasi Atmajaya Yogyakarta yang akan memberikan tema keamanan digital, kenali dan pahami rekam jejak di era digital. Kita sambut, beliau adalah Bapak Setio Budi Hendro Hutomo MSI. Apa kabar Bapak? Baik, Mas. Baik, sehat hari ini ya, Alhamdulillah. Ya. Sudah siap untuk memberikan Aman, materi untuk kita semuanya? Siap, Mas. Baik, waktu dipersilakan. Ya, masih belum bisa sharing. Oke, sudah bisa. Kita semua, terima kasih Mas Satria sudah memberi kesempatan dan juga tim Cyberkreasi untuk Kalimantan gitu ya. Mohon izin Mas Didi, Mas Bagas dan Mbak Cika yang muda dulu ini yang memulai ini ya, yang paling muda dulu yang memulai. Teman-teman di Kota Baru, Kalimantan Selatan, selamat sore nih ya, selamat sore, sehat-sehat semua. Saya mohon izin dari Jogja, salam, dan kita ingin bersama-sama berdiskusi. Sesuai tugas saya adalah mengenai digital safety ya. Kalau digital security itu teman-teman IT yang lebih menguasai. Baiklah, dalam waktu 20 menit saya mencoba untuk memulai. Semoga sinyalnya aman. Ini kelihatannya goyang-goyang terus ini sinyalnya karena cuaca mendung ini. Baik, saya mau mulai dulu dengan gambaran bahwa suka tidak suka kita sudah memasuki apa yang disebut sebagai ruang atau masyarakat digital yang tanda petik kita dipaksa ya secara ya katakanlah parah gitu ya. Mulai 2020 kita dipaksa untuk tinggal di rumah, kita dipaksa untuk waspada, kita dipaksa untuk mengurangi jarak sosial kita gitu ya. Dengan masker, cuci tangan dan sebagainya. Teman-teman yang sedang sekolah dari SD sampai perguruan tinggi juga harus di rumah gitu ya. Sehingga ada mahasiswa, ada siswa yang bahkan sampai sekarang belum ketemu dengan teman-temannya ya, angkatan 2020 ini.
apa namanya, situasi ini kemudian kita pahami sudah diantarai dengan teknologi. Suka tidak suka, teman-teman harus pakai Zoom, pakai Google Meet, pakai MS Teams dan sebagainya gitu. Dan terjadilah kekacauan gitu ya. Beberapa senang karena nggak sekolah gitu ya, di rumah saja, tapi lama-lama juga jenuh gitu ya, karena tidak bisa bercengkrama, tidak bisa kejar-kejaran gitu ya, tidak bisa bercanda gitu ya. Lalu itu semua harus kita hadapi gitu ya. Lalu perkembangan berikutnya sesuai dengan tugas saya hari ini, kita lihat bahwa ketika kita belajar, ketika kita kemudian kepengen sore-sore kepengen makan bakso gitu ya, keluar rumah males, kita tinggal main jempol, lalu kemudian dalam waktu 20 menit baksonya sampai di rumah misalnya, kita masuk di dunia digital itu, sekolah, kulineri, ya, makan dan sebagainya, sampai kita mencari hiburan, berkoneksi dengan teman-teman. Beberapa atau banyak orang yang sudah menganggap bahwa dunia digital kelihatannya menjanjikan, kelihatannya menyenangkan gitu ya. Tetapi saya mau mengatakan tidak seperti itu, bahwa kebebasan kita terhubung dengan siapa saja ya, seperti contoh kemarin malam saya kontak dengan ada teman dari Belanda, ada dari Iran ya, dari Jepang gitu ya, kontak chatting gitu ya. Nah, kita merasa seperti ya saya dengan Anda berhadapan-hadapan gitu ya. Sedemikian bebasnya, apalagi kita sering mendapatkan postingan macam-macam atau dari orang yang kita tidak kenal. Nah, disitulah mulai muncul problematik yang paling hangat sekarang ini adalah pinjol ya, pinjaman online. Sudah hari ini kepala pusing gitu ya, nggak punya uang, tiba-tiba ada tawaran untuk pinjam, lalu nggak usah pakai tanggungan, nggak, asal difoto, asal daftar, sebagainya. Akibatnya apa? Kasus-kasus yang seperti ini. Yang paling kita khawatirkan adalah kita tidak sadar ketika main media sosial, ketika kita masuk di sebuah aplikasi atau website, diri kita itu dijual gitu ya. Yang kita jual itu data kita, foto kita, tanggal lahir kita. Saya paling sensi kalau diminta mengisi nomor KTP dengan nomor kartu keluarga, itu berbahaya betul ya. Koneksi data itu sudah membuka semua bahasanya daleman saya gitu ya. Nah, banyak orang yang tidak sadar itu. Maka teman-teman sekalian, Bapak Ibu sekalian, bisa lihat yang di kuning-kuning itu adalah potensi ancaman yang nyata. Sudah terjadi, bukan potensi ya, itu sudah terjadi berkali-kali. Situs pemerintah saja, website pemerintah saja bisa dibobol, apalagi HP kita gitu ya. Lalu kemudian yang paling bahaya kedua adalah yang di face itu ya, yang atas itu ya. Kelihatannya situsnya seperti Facebook atau Instagram, tapi ternyata spamming atau phishing ya, ternyata itu palsu. Lalu kita terburu-buru masuk situ, data kita disedot. Yang paling mengerikan sekarang ini adalah data forgery ya, data forgery yang kanan bawah itu. Jadi kalau kita sudah sering tidak sadar mengumbar data dengan tidak memperhatikan keamanan, tidak mengecek gitu ya, data kita, tanda tangan kita bisa dipalsukan gitu ya. Maka kasus-kasus yang terjadi beberapa waktu ini yang paling gampang pinjol itu adalah apa? Saya tidak merasa utang, tetapi kok ditagih dan sebagainya. Itu adalah bagian dari kejahatan besar yang namanya data forgery sebagai contoh. Nah, sebelum ada yang digital ini, apalagi kalau sudah diubah menjadi file digital, ya, inilah yang kemudian menjadi perhatian bagi kita. So, yang namanya keamanan digital, ya kita bicara juga bahwa kita tidak aman seperti di rumah gitu ya. Ada kemungkinan pencuri atau perampok. Pertanyaannya adalah, wahai pencuri, you mau apa gitu ya? Mau mengambil apa? Nah, kita bisa lihat 1-8 ini beberapa saja yang penting gitu ya. Yang paling harus dipahami adalah aspek data pribadi
dan privasi kita. Itu sebetulnya adalah aset kita. Jagalah baik-baik. Begitu digunakan oleh orang lain, disalahgunakan, rusak kita. Apalagi kalau sudah main-main. Ini kalau Bapak Ibu dan teman-teman sekalian, adik-adik sekalian membaca berita-berita yang pinjaman online itu, bahkan ketika terlambat membayar, foto kita itu sudah dimanipulasi, diset, diubah sedemikian rupa dalam bentuk pornografi. Apa enggak mengerikan semacam itu ya. Ini contoh saja ya tentang betapa jahatnya, betapa potensi ancamannya itu luar biasa. Oke. Kadang-kadang karena gratisan kita ambil aplikasi, kita tidak sadar bahwa ketika kita mengambil aplikasi, kita itu dimata-matai gitu ya. Yang paling soft itu adalah kebiasaan kita. Kebiasaan belanja, kebiasaan kita berkunjung ke situs mana. Yang paling berbahaya adalah sampai kepada data-data yang kita transfer itu bisa diamati atau bahkan diambil. Oke, yang nanti juga diberikan oleh narasumber yang lain, pornografi, dan seterusnya. So, saya mau mengatakan, dunia digital sama dengan dunia kita. Kriminal itu ada, ancaman itu juga nyata. Nah, satu, ada yang sifatnya individual, saya iseng. Kedua, saya memang kriminal, gitu ya. Itu yang individual. Ada yang terorganisir, artinya berkelompok gitu ya. Ada juga yang terorganisir secara bahkan oleh perusahaan atau institusi yang katakanlah besar gitu ya. Dengan sengaja mengambil data kita, dengan sengaja mengambil apapun yang kita lakukan, diamati, disimpan, kebiasaan kita belanja, kebiasaan kita media sosial, kebiasaan kita misalnya internet banking dan sebagainya, itu juga ternyata direkam. Oke. Yang paling soft ya untuk memahami perilaku kita. Yang paling bahaya adalah kalau suatu saat kita gunakan. Maka teman-teman yang sedang atau sedang sekolah gitu ya, hati-hati main Facebook, Instagram dan sebagainya. Kalau saya atau kalau kita suka marah-marah, suka mencaci maki, suka membuli dan sebagainya, begitu kita masuk di wawancara ya, SDM, orang-orang SDM, manajer SDM akan melihat jejak media sosial kita. Oke, nah kalau orangnya semacam itu, ya pasti tidak akan diterima. Gitu. Nah, ancaman itu bisa secara individual, bisa keluarga, secara komunitas, sampai yang paling rentan adalah anak. So, kalau kita bicara mengenai kewaspadaan, silahkan mungkin saya nggak tahu hanya disampaikan atau tidak, mungkin atau bisa difoto. Sebetulnya apa yang kita butuhkan sekarang ini dalam konteks keamanan adalah jangan terburu-buru. Waspada. Digital itu memang mendorong kita untuk cepat gitu ya. Tapi kalau kita harus mengakses, kita harus masuk di sebuah sistem yang namanya aplikasi atau website, hati-hati, verifikasi dulu, dipastikan dulu. Kalau di grup-grup WA misalnya, begitu ada posting, cek dulu. Yang sebelah kiri, Bapak Ibu sekalian mungkin bisa lihat, saya menulis paling enggak secara ringkas ya dari berbagai sumber, ada 6 yang kita perlu perhatikan ya, kalau itu sudah mendekati namanya hoax dan sebagainya. Oke, yang 6 coba dilihat. Selain hoax-nya, saya kira beberapa dari kita sudah cukup paham ya mengenai hoax dan sebagainya. Tapi yang 6 itu yang mungkin kita perlu cek ya. Karena ada 1-2 orang di grup saya gitu ya, yang sukanya itu apa? Bukan saja tidak suka ya, bahkan mencaci maki ya. Dari presiden sampai Pak RT itu dicaci maki. Jadi semua itu nggak ada yang benar, salah semua itu ya. Nah itu kan itu juga bagian dari kewaspadaan kita. Apalagi yang nomor 2, 3, 4 itu ya. Kontennya nggak jelas, nggak ada hujan, nggak ada angin, tiba-tiba ada posting semacam itu, di blast semacam itu, lalu kita diminta untuk sebarkan, viralkan. Nah, itu sudah sebetulnya bel tanda bahayanya berbunyi. Ini harus kita waspadai. Ini harus kita cermati betul. Ada kemungkinan mengarah kepada hoax ya atau propaganda yang tidak baik. Maka
jangan terburu-buru dan kemudian pastikan kita punya waktu untuk ngecek gitu ya. Kalau kita mau belanja di toko online ya dicek historisnya gitu ya. Ternyata pelayannya bagus, barangnya bagus, nah kita punya potensi untuk oke, berarti kita bisa dipercaya. Walaupun kadang-kadang juga tidak seperti itu ya, tapi rekomendasi itu salah satu cara kita untuk waspada. Nah, untuk mengecek misalnya website dan sebagainya, lihat yang di sebelah kanan itu ada banyak sekali ya, itu websitenya benar, resmi atau tidak. Karena kalau online, kalau orang jualan, mestinya kan sudah cukup ada waktu. Ini tiba-tiba kemarin sore kok menawarkan sesuatu sangat murah. Beberapa waktu lalu kan ada penipuan jualan Apple ya. HP Apple berapa itu, 11 atau berapa yang sangat murah ya, ternyata itu penipuan. Nah, sementara kalau kita harus transaksi, kita akan diminta untuk mengirim ke rekening mana. Nah, coba lihat di paling bawah itu ada situs untuk ngecek rekening itu betul nggak punyanya si toko online atau apa yang kita mau lakukan. Kalau memang betul, saya kira potensinya sudah mulai mendekati oke. Tapi kalau nggak jelas, nah itu yang jadi persoalan ya untuk aspek kewaspadaan. Yang ini banyak sekali Bapak Ibu sekalian, teman-teman sekalian di Google gitu ya. Saya tidak akan bahas ya, tapi artinya password harus aman. Itu kan bagian dari data pribadi kita dan seterusnya. Tadi sudah sebagian saya sampaikan. Saya skip dulu ya, karena waktu. Mungkin lebih ke sini. Maka jangan semua data itu termasuk password, nomor rekening, buku tabungan, macam-macam disimpan di foto. Itu bisa diambil. Ya, ketika saya dan Bapak Ibu sekalian masuk di aplikasi, diminta untuk aplikasi mohon izin untuk bisa mengakses foto macam-macam. Ketika kita mengatakan iya, berarti mereka bisa mengambil data itu. Oke, lalu kemudian cek ya kalau di Google Store misalnya gitu ya, dicek apakah ini sudah diunggah banyak orang atau baru berapa orang. Nah itu kan bagian dari kewaspadaan kita. Sandinya, passwordnya juga harus kuat. Kecenderungan untuk menggunakan 1, 2, 3, 4, 5 atau 5, 4, 3, 2, 1 tolong dibuang baik-baik. Kecenderungan untuk menggunakan nama apa yang menjadi kebiasaan kita, nama kucing dan sebagainya, atau nama jalan, nomor rumah juga dihindarkan. Lalu ada yang 4 itu bantuan autentifikasi. Beberapa kali ada tiba-tiba kiriman apa, saya diminta ngapain, lalu kemudian ada notifikasi di HP saya bahwa nomor ini berbahaya dan sebagainya, lalu langsung saya cek. Nah, salah satunya adalah karena saya menggunakan antivirus di HP saya. Oke, ini sebagai contoh, apalagi kalau misalnya laptop dan sebagainya. So, permintaan untuk update juga penting ya. Itu berarti kemampuan dari aplikasi untuk menutup ya lubang-lubang kemungkinan ditembus gitu ya. Nah, yang nomor 7 ini yang sering kita lupakan, yang gretongan itu ya, gratis-gratis itu ya. Hati-hati gitu ya. Kalau Anda tidak punya antivirus berbahaya, karena biasanya kalau saya pakai gratis, tiba-tiba ada kasih bahwa ini berbahaya, lalu saya tutup lagi. Karena apa? Ketika kita di food court atau di restoran atau rumah makan yang banyak orang, ada wifi gratis, beberapa orang itu sedang mengamati, apalagi kalau Anda sedang transaksi banking, dengan cepat bisa diambil. Ya. Yang nomor 10, saya paling sensi kalau ada yang pinjam HP atau pinjam laptop, sangat sensi. Karena di situ ada kemungkinan ya karena iseng dan sebagainya bisa diambil mungkin data-data itu ya. Oke, poin-poin itu pada dasarnya adalah kalau begitu hati-hati dengan kebiasaan kita gitu ya. Sebetulnya kan untuk kewaspadaan. Jangan cepat-cepat ya, apa-apa cepat gitu ya. Tanpa kita melakukan namanya verifikasi atau kehati-hatian. Oke, lalu jangan sembarang bertransaksi dan sebagainya. Oke, sebagian tadi sudah sampaikan. Yang nomor 4 itu tentang keamanan. Ini contoh saja. Kalau menggunakan kota baru 1, 2, 3, 4, 5 sebagai password itu sangat berbahaya, itu gampang sekali tembus. Tapi kalau kota barunya dibalik, kemudian ada huruf besar, huruf kecil, lalu ada tanda-tanda yang lain, akan lebih susah ditembus. Oke, sebuah cerita singkat ya. Saya punya teman yang ahli komputer, itu dengan
gampang dia bisa menembus apa namanya password, bisa menembus wifi, bisa menembus modem gitu ya. Lalu dia ketawa sambil mengatakan betapa bahayanya kalau tidak kita koneksi dengan pin-pin atau password yang bagus ya. Paling parah juga soal kebiasaan adalah jangan sembarang mengklik permintaan akses foto dan sebagainya. Kalau ada aplikasi yang saya download meminta macam-macam termasuk akses kepada nomor-nomor nomor-nomor HP kita, nomor-nomor kawan-kawan dan sebagainya, selalu akan saya tolak. Karena itu nggak penting. Saya mengatakan udahlah, saya nggak usah download. Oke. Jadi poinnya adalah sebetulnya kita harus memperbaiki kebiasaan kita, apalagi nomor 3 itu, kalau kita lagi emosi, lalu kita cepat-cepat, akhirnya malah kita bobol gitu ya. Yang kedua adalah penggunaan website-website yang bisa membantu kita untuk memverifikasi. Yang ketiga, ya jangan sembarangan di dalam membuka diri kita lewat permintaan aplikasi. Sekali lagi saya mengatakan nomor KTP, nomor kartu keluarga itu data. Begitu saya bisa mendapat itu, saya bisa membuka data-data itu sekalian. Oke, itu beberapa poin ya. Yang ketujuh adalah penggunaan. Maaf Pak Setio. Baik. Saya ingin menginformasikan waktunya kurang 1 menit Pak Setio. Ya, baik Mas Setio. Ini yang terakhir. Jadi persoalan keamanan sebenarnya adalah bicara mengenai kemampuan kita untuk mengendalikan. Jangan mudah juga untuk tergoda. Jangan mudah kita, sekali lagi tadi yang sampaikan, membuka diri gitu. Nah, untuk bisa semacam itu saya biasanya untuk yang produktif. Kita akan biasanya mengurangi kemungkinan yang iseng-iseng dan sebagainya. Sampai kita lupa diri, lalu kita menyebar kita nggak tahu apa-apa, orang lain yang malah menikmati. Nah, yang saya katakan jangan gampang mengumbar, itu juga berkaitan dengan jejak digital kita. Kita ini sekarang seperti perilaku kita, ya, jejak kita yang kita lakukan itu semua bisa dilacak. Saya kira itu sebagai pengantar, nanti kita bisa lanjutkan ke diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mas Satria. Baik, terima kasih penyampaian materi yang menarik sekali dari Bapak Setio Budi Hendro Utomo MSI tentang keamanan digital, kenali dan pahami rekam jejak di era digital. Semoga teman-teman semuanya bisa menangkap apa yang disampaikan oleh Bapak Setio Budi Hendro Utomo, karena saat lagi kita akan menuju ke narasumber kita yang kedua, yaitu Mas Didi Risno Wardana. Mas Didi, apakah bisa mendengar suara saya dengan jelas? Halo Mas Didi. Ya, halo. Baik, Halo. ini akan menyampaikan materi tentang kecakapan digital, bijak bermedia sosial. Ya, nanti seputar apa aja nih berarti ya, tentang apa saja yang harus kita perhatikan ketika kita bermain di media sosial, karena mungkin banyak sekali orang-orang yang tidak menyadari dan mengambil langkah yang kurang bijak, akhirnya berakibat fatal. Baik, silakan kalau begitu Mas Didi Risno Wardana untuk materinya. Ini udah kelihatan semua? Baik, sudah terlihat. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Didi Risno Wardana. Saya di sini selaku co-founder New Change. Sebelumnya saya mengucapkan terima kasih kepada panitia penyelenggara yang sudah berkenan memberikan saya kesempatan untuk menyampaikan sebuah materi untuk hari ini. Untuk materi yang saya bawakan kali ini bertemakan bijak bermedia digital. Oke.
Bijak bermedia digital. Di era globalisasi ini, media sosial memegang peranan yang sangat penting dalam kebutuhan bersosialisasi dan komunikasi. Hanya dalam satu genggaman, seluruh manusia muka bumi ini bisa dengan mudahnya bertukar informasi, mengakses gambar atau video, hingga pengetahuan baru tanpa celah. Di samping itu, sekarang marak pula terjadinya penyalahgunaan media digital, yang salah satunya seperti penyebaran berita hoaks, yang sebelumnya tadi ada sudah dijelaskan sama Pak Setio Budi juga soal berita hoaks. Jadi di sini saya akan lebih menjelaskan apa itu berita hoaks. Oke, apa itu hoaks? Hoaks atau dalam bahasa Indonesia disebut berita bohong, informasi yang sesungguhnya tidak benar, tetapi dibuat seolah-olah benar adanya. Hal ini tidak sama dengan rumor, ilmu semu, atau berita palsu maupun April Mop. Tujuan dari berita bohong atau hoax itu adalah membuat masyarakat merasa tidak aman, tidak nyaman, dan kebingungan. Di dalam kebingungan, masyarakat akan mengambil keputusan yang lemah, tidak meyakinkan, dan salah dari kata-kata juga. Terus dari beberapa sumber yang saya dapatkan juga, sumber berita hoax itu terbagi ada 4 menurut saya, yaitu sosial media, website-website yang tidak valid, obrolan dari orang ke orang, terus juga media berita yang tidak kredibel. Untuk sosial media, berita hoax sering sekali ditemukan, salah satunya di grup WhatsApp, entah itu WhatsApp keluarga ataupun grup WhatsApp yang lainnya. Dari salah satu orang yang mempercayai suatu berita yang tidak tahu sebenarnya dari mana, lalu mengirim ke grup WhatsApp tersebut dan berujung menjadi sebuah berita bohong atau berita hoax. Lalu yang kedua adalah website-website yang tidak valid. Berita hoax pun bisa terjadi di website-website yang tidak valid. Dikarenakan website tersebut lebih ke website yang pribadi. Ya biasanya kalau untuk website pribadi itu untuk domainnya adalah blog. Terus untuk yang ketiga itu adalah obrolan dari orang ke orang. Biasanya berita hoax sering ditemukan juga di obrolan dari orang ke orang ini. Dikarenakan mereka kurang memahami dalam sebuah informasi dan akhirnya informasi tersebut tidak valid. Ya kadang juga gibah. Kalau bahasa sekarang tuh kan ada yang katanya gibah. Itu kadang juga kan berita-berita hoax pun terjadi di situ. Terus untuk yang keempat yaitu media berita yang tidak kredibel. Jadi berita hoax pun juga terdapat tuh di media berita yang tidak kredibel. Karena apa? Dikarenakan media tersebut tidak terdapat verifikasi dengan Dewan Pers. Jadi kemungkinan berita yang memang disuguhkan juga bisa dianggap berita hoax. Terus selanjutnya adalah bagaimana cara penanggulangan berita hoax. Saya mendapatkan ada 5 caranya, yaitu hati-hati dengan judul provokatif, cermati alamat situs, periksa fakta, cek keaslian foto, dan ikut serta di grup situs anti hoax. Untuk hati-hati dengan judul provokatif, itu berita hoax seringkali menggunakan judul sensasional yang provokatif. Misalnya dengan langsung menuding ke pihak tertentu. Isinya pun bisa diambil dari berita media resmi
hanya saja diubah agar menimbulkan persepsi sesuai kehendaki sang pembuat hoaks. Oleh karenanya, berita serupa dari situs online resmi kemudian dibandingkan isinya apakah sama atau beda. Terus untuk yang kedua, cermati alamat situs. Untuk ini, informasi yang diperoleh dari website atau mencantumkan link, cermatilah alamat URL situs tersebut. Apabila berasal dari situs yang belum terverifikasi sebagai institusi pers resmi, maka informasinya bisa dibilang meragukan atau bisa bilang hoax. Terus yang ketiga adalah periksa fakta. Perhatikan dulu dari mana berita berasal dan siapa sumbernya. Apakah dari institusi resmi seperti KPK atau Polri? Sebaiknya jangan cepat percaya apabila informasi berasal dari pegiat ormas, tokoh politik, atau pengamat. Perhatikan keragaman sumber berita. Jika hanya ada satu sumber, pembaca tidak bisa mendapatkan gambar yang utuh. Hal ini yang perlu diamati adalah perbedaan antara berita yang dibuat berdasarkan fakta atau opini. Kalau fakta adalah peristiwa yang terjadi dengan kesaksian atau bukti. Sementara opini adalah pendapat dan kesan dari penulis berita, sehingga memiliki kecenderungan untuk bersifat subjektif. Terus yang untuk yang keempat, cek keaslian foto. Di era teknologi sekarang kan bukan hanya konten berupa teks yang bisa dimanipulasi, bisa juga foto ataupun video. Oleh karenanya kita harus tahu atau mengecek dulu keaslian foto yang bisa dengan memanfaatkan mesin pencarian Google, yakni dengan melakukan drag and drop kolom pencarian Google Image. Terus hasil pencarian itu akan menyajikan gambar-gambar yang serupa memang yang kita inginkan, tentang berita yang memang kita inginkan, dan bisa kita bandingkan apakah itu berita hoax ataupun tidak. Terus yang terakhir yaitu kelima, ikut serta ke grup diskusi anti hoax. Salah satunya di platform sosmed yaitu Facebook. Itu terdapat sejumlah fanpage atau grup diskusi anti hoax. Misalnya forum anti fitnah, hasut, dan hoax atau FAFHH. Fanpage dan grup Indonesia Hoaxbuster dan fanpage Indonesia Hoaxes, dan beberapa macam lagi grup-grup di sosial Facebook itu yang mendiskusikan anti hoax. Dari grup itu kita bisa tahu apakah berita yang memang kita inginkan itu adalah berita hoax atau enggak. Jadi dari situ kita tahu. Jadi kita juga tidak salah persepsi atau juga salah tangkap soal beberapa macam berita yang sekarang marak terjadi. Kesimpulannya, menurut pendapat saya pribadi, bijak bermedia digital dalam hal menanggapi berita hoax. Sebelum kita suatu berita, ada baiknya kita mencek terlebih dahulu keaslian dan kredibilitas yang menyampaikan berita agar tidak terkecoh oleh berita hoax tersebut. Sekian dari presentasi saya. Terima kasih atas perhatiannya. Saya kembalikan kembali ke moderator. Baik, terima kasih Mas Didi Risnuwardana, materinya kecakapan digital, bijak bermedia digital.
Kami ingin menginformasikan kepada teman-teman semuanya sebelum kita beranjak ke narasumber kita yang berikutnya. Teman-teman bisa mendapatkan hadiah total 1 juta rupiah untuk 10 orang pemenang berupa pulsa atau e-money. Caranya mudah sekali. Yang pertama tinggal memberikan pertanyaan selama acara berlangsung ketika moderator sedang memberikan materi. Silakan teman-teman memberikan pertanyaan di kolom chat. Yang kedua adalah posting keseruan seminar di feeds Instagram. Jangan lupa untuk mention dan juga follow @berkreasi dan juga @litdik.kalimantan. Berikan hashtagnya juga hashtag #siberkreasi, hashtag makin cakap digital dan juga hashtag litdikal 1835. Baik, begitu saya ingin menyapa narasumber kita yang berikutnya. Ini akan berbicara tentang budaya digital menjadi masyarakat yang pintar digital. Dia adalah seorang co-founder dan CMO of Bicara Project. Langsung saja kita sambut, ini dia Kak Cika Audika. Halo Kak Cika. Halo Mas, selamat sore. Selamat sore, apa kabar? Baik, sehat Mas, apa kabar? Alhamdulillah juga. Bagaimana, sudah siap untuk memberikan materi kepada teman-teman semuanya? Baik, kalau begitu silahkan dimulai. Siap, mari kita langsung tembakkan materi. Oke. Terima kasih banyak dan halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada seluruh narasumber hari ini. Ada beberapa narasumber yang luar biasa hebat sekali, serta juga selamat siang kepada seluruh teman-teman dari Kabupaten Kota Baru, Provinsi Kalimantan Selatan. Ya, semoga informasi yang saya berikan bermanfaat. Saya akan coba memberikan informasi ini sepadat mungkin agar mudah diterima, karena katanya kalau konsentrasi di awal itu biasanya konsentrasinya nggak lama-lama gitu ya. Jadi semoga informasi ini bisa diterima sepadat mungkin, seefektif mungkin, sehingga manfaatnya bisa diterima sebesar-besarnya. Gimana sih cara menjadi masyarakat digital yang pintar? Terus kenapa alasan kita harus menjadi masyarakat digital yang pintar? Pada dasarnya teman-teman, bahwa dunia digital ini nggak boleh sembarangan asal aja, nggak boleh sembarangan iseng aja masukinnya, karena banyak yang harus kita persiapkan agar kita bisa memaksimalkan sesuatu hal yang besar yang ada di dunia digital. Saya ibaratkan lah ya, biar gampang diingat, dunia digital anggapnya lautan. Mungkin teman-teman di sini ada yang suka hutan gitu ya. Mungkin teman-teman di sini ada yang suka menjelajah hutan gitu, mencari sesuatu yang ekstrim, yang baru dengan kekayaan yang luar biasa indahnya. Persis banget kayak dunia digital. Ketika kita mau masuk hutan, anggaplah kita menjelajah di hutan gitu ya, di hutan yang belantara, kita nggak pernah coba ke sana sebelumnya, kita akan menemukan banyak hal dan banyak unexpected yang nggak bisa kita tebak, yang nggak pernah kita sangka. Masuk di ke sebuah hutan, lihat ada kekayaan baru, ada experience baru. Sesuatu hal yang nggak pernah kita lihat, sesuatu hal yang rasanya nggak mungkin kita manfaatkan, akhirnya kita manfaatkan. Tapi modalnya apa? Kita bermodal, kita bawa peralatan ke sana. Kita bermodal skill, kemampuan yang memang sudah dilatih sebelumnya. Sama kayak dunia digital. Kita masuk ke dunia digital nggak bisa sembarangan. Kalau di hutan tiba-tiba ada harimau, tiba-tiba ada rumput, ada apa namanya, tanah yang menjerat kita gitu kan. Akhirnya kita nanti malah terperangkap di sana, persis kayak dunia digital. Kalau jangan-jangan kita masuk ke sana, kita tanpa persiapan, kita malah mendapatkan ancaman-ancaman seperti penipuan, seperti konten-konten yang negatif, konten-konten ilegal dan lain-lain, yang nantinya malah merugikan kita. Intinya adalah ketika kita mau menjelajahi dunia digital ini, kita harus mempersiapkan skill, kita harus mempersiapkan langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan biar kita nggak terjebak di sana, biar kita tetap mulus berjalan di sana dan kita bisa mendapatkan keindahan-keindahan lainnya di dunia digital. Maksudnya seperti apa sih Kak? Gini deh, kita kan setiap hari pasti ngelakuin beberapa kegiatan di dunia digital yang memang akan meninggalkan rekam jejak digital. Ada beberapa produk-produk digital yang saya yakin mungkin ada di depan teman-teman ini sudah biasa teman-teman gunakan, kayak Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp, YouTube. Faktanya masih lebih banyak daripada ini. Ini hanya sebagian persentase kecil produk digital yang biasa kita gunakan. Ada juga email, Gmail, dan lain-lain. Tapi memang ada beberapa hal yang menarik perhatian saya, kayak TikTok. Mungkin teman-teman di sini juga ada yang sudah mengunggah TikTok. Awalnya TikTok hanya dijadikan media entertain, hiburan aja, tapi sekarang banyak banget yang menjadikan TikTok ladang sebagai informasi baru, ladang sebagai usaha. Nah, ini berarti kita tahu bahwa, oh, inilah produk-produk digital. Anggaplah, oh, inilah senjata-senjata yang memang bisa menjembatani saya mendapatkan
banyak manfaat di dunia digital. Cara memanfaatkannya apa? Oh, saya baiknya mengunggah konten-konten positif di setiap harinya. Biar nantinya saya akan diingat, di branding seseorang yang emang sukanya sharing hal-hal baik, hal-hal positif, entah di YouTube, WhatsApp, Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain. Karena ketika kita sudah memiliki branding itu, orang tuh akan cinta, akan trust sama kita. Apalagi di dunia digital, yang koneksinya tuh luar biasa besar. Saya tadi nggak tahu, nggak kenal sama Pak Setio Budi. Sekarang saya jadi kenal sama Pak Setio dengan informasi dan pemaparannya yang luar biasa, gitu ya Pak ya. Dan itu adalah sebuah koneksi. Mungkin nanti di luar sana ketika saya ketemu Pak Setio udah nggak asing lagi. Inilah dunia digital teman-teman. Mungkin tadinya kita nggak bisa tahu ada apa sih di luar negeri, ada apa sih perkembangan yang maju, tapi sekarang faktanya lewat dunia digital semua jadi lebih mudah. Nah, terus gimana caranya biar kita pintar digital? Yang pertama adalah mengkonsumsi konten baik, membiasakan berlatih digital dan menjadi netizen ramah. Ini kuncian dari inti informasi presentasi yang saya berikan kepada teman-teman. Yang pertama adalah mengkonsumsi konten baik. Saya sering bilang kalau dunia digital sama dunia nyata ini dua hal yang nggak bisa dipisahin. Dua-duanya nggak bisa dipilih. Kayak kamu mau pilih gebetan atau mantan kamu tuh nggak bisa. Tapi dua-duanya tuh berjalan saling memenuhi. Kalau saya biasa, contoh ya, saya biasa makan makanan sehat, tidur teratur, pola makannya oke, saya akan dapatkan badan saya yang oke juga, yang sehat juga. Nantinya saya akan menginfluence orang-orang sekitar rumah saya untuk lebih sehat. Sama kayak di dunia digital. Kita kebiasaan nih, bangun pagi lihatnya motivasi-motivasi yang keren. Udah gitu saya biasanya, ada kafe-kafe oke nih, saya pengen ngabisin waktu di sana. Oh, saya juga ketemu artikel-artikel oke. Akhirnya kita pengen sharing tuh informasi-informasi tersebut di Instagram atau di media sosial kita yang lain. Nanti orang-orang akan terus jadi following. Itulah yang disebut dengan konten-konten yang baik dan menginformasikan, dan juga konten-konten yang informatif gitu ya, memberikan informasi yang besar dan impact-nya baik kepada orang lain. Selain itu waspada virus, malware, spyware, dan adware. Apa sih virus ini? Virus ini yang kalau kita unggah langsung rusak device yang kita gunakan. Spyware ini mereka yang memata-matai entah password, passcode kita di media sosial, serta ada adware. Biasanya munculnya berupa iklan-iklan, teman-teman. Kita pencet, kita unduh, nggak sengaja, virusnya malah ketarik gitu. Makanya nggak boleh sembarangan buka HTTP aja gitu ya. Biasanya harus ada S-nya biar aman. Jadi nggak boleh buka web-web yang memang ilegal dan tidak baik. Begitu juga jangan lupa untuk memasang antivirus. Membatasi informasi pribadi dan keluarga. Informasi pribadi ini kekayaan kamu, nggak boleh orang punya. Nanti kalau orang yang punya dijadiin kejahatan. Dan juga tidak mengakses konten ilegal seperti pornografi, perjudian, dan sara. Karena konten-konten ini akan berdampak ke kehidupan nyata. Orang akan tercuci otaknya, akan ke brainwash. Biasa nonton konten-konten kayak gitu, jangan-jangan nanti malah diaplikasikan, diimplementasikan ke kehidupan nyata. Selain itu adalah membiasakan berlatih digital. Seperti apa? Kita gunakan produk-produk digital yang tadi. Terus diupdate deh teman-teman. Instagram tadinya cuma bisa feeds aja. Sekarang naik ke story. Sekarang naik lagi ke reels. Itu kan berarti ada updating. Ada perkembangan di sana. Dan jangan lupa memanfaatkan kekuatan dunia digital untuk apa? Membangun koneksi. Untuk memperkenalkan brand atau memperkenalkan produk yang kita punya. Sehingga kita bisa memaksimalkan kemampuan dari dunia digital ini. Dan terakhir, menjadi netizen yang ramah. Indonesia ini udah terkenal banget warganya yang ramah. Sayangnya belum terkenal menjadi netizen yang ramah. Ternyata negara samping lebih unggul. Malaysia dan Singapura tuh lebih unggul. Netizennya emang benar-benar lebih ramah. Makanya kita kadang-kadang suka lupa bahwa ada rekam jejak digital di situ. Ada sesuatu yang kita tinggalkan, teman-teman. Seperti kalau kita tinggalkan cyberbullying, komentar-komentar negatif, orang tuh akan mudah mengunggah dan cari tahu apa yang kita lakukan. Jadi mulailah sejak sekarang berlaku sopan dan santun di media sosial, terus nggak usah curhat-curhat yang negatif di media sosial, itu hanya akan menurunkan sebuah value positif kita di media sosial, serta menghindari berita yang hoax, provokatif, dan sara. Karena memang berita-berita ini yang akan meresahkan banyak orang. Kalau kita nggak bisa melihat kefaktaan dan juga keaslian dari berita ini, minimal bisa putus di kita. Dan terakhir, apa sih bisa kita dapatkan setelah melakukan beberapa hal tadi? Ada manfaat dari digital skill. Yang pertama adalah menciptakan branding. Tadi sebenarnya saya udah sempat ucapin sedikit atau bahas sedikit masalah branding ini. Ketika branding tercipta, ketika kita tahu apa yang kita suka, ketika kita tahu apa yang menjadi suatu hal kelebihan kita suka menjalaninya dan menjadi value yang besar, nantinya akan kita munculkan di media sosial untuk menjadi branding. Branding udah muncul, saya suka masak, saya kasih tahu di media sosial, saya upload resep, saya suka kasih tips and trick cara masak. Nanti orang akan ingat media sosial Cika, ingat cara-cara atau resep-resep masakan baru. Nanti orang akan trust.
akan percaya. Dan setelah itu koneksi makin banyak yang follow nih, banyak yang suka sama konten-konten tersebut. Terus akhirnya akan perluas bisnis. Jadi nanti brand-brand seputar masakan ikut buat ngajakin kerjasama. Nah inilah yang disebut dengan flow media sosial yang tadinya kita tuh kadang-kadang suka lupa. Ini yang bisa teman-teman manfaatkan sehingga media sosial tuh nggak cuma sebagai wahana atau sarana hiburan aja. Kita bisa menjadi peran di sana. Kita bisa jadi pelakon di media sosial tersebut. Nggak cuma hanya menjadi penonton. Dan terakhir ini semoga menjadi sebuah tembakan atau sebuah suntikan motivasi. Kata George Bernard Shaw bahwa hidup itu bukan soal menemukan diri Anda sendiri, hidup itu membuat diri Anda sendiri. Kita suka lupa bisa menjadi kreator, kita suka lupa kita bisa jadi pelopor, tapi jadilah pelopor kreator yang baik, yang bisa dicontoh dengan influence yang baik pula oleh banyak orang. Sehingga mulai dari sekarang kita udah tahu nih keunggulan dan kegunaan media sosial seperti apa, keunggulan dan kegunaan dunia digital seperti apa. Bermainlah di sana, jangan hanya menjadi following, tapi jadikanlah kamu bisa membuat dan membentuk lingkungan yang baik untuk menciptakan generasi yang lebih baik. Sekian dari saya, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Menarik sekali penyampaian materi dari Kak Cika Audika ya tentang budaya digital menjadi masyarakat yang pintar digital. Memang tadi ini juga ya sempat mengutip tadi yang disampaikan oleh Kak Cika, namanya rekam jejak digital yang memang harus diwaspadai oleh kita semua. Jadi berhati-hati dengan goalnya teman-teman ya, supaya apa yang kita posting di sosial media itu tidak menjadi bumerang untuk kita di kemudian hari. Baik, selanjutnya kita akan menuju ke narasumber kita yang terakhir, tapi sebelumnya saya ingin mengingatkan sekali lagi kepada teman-teman semuanya. Teman-teman bisa mendapatkan hadiah total 1 juta rupiah untuk 10 pemenang yang berupa pulsa atau e-money. Caranya adalah silakan berikan pertanyaan yang menarik ketika narasumber memberikan materinya. Kemudian yang kedua adalah jangan lupa untuk memposting keseruan seminar di feeds Instagram, mention dan juga follow @siberkreasi dan juga @litdik.kalimantan. Jangan lupa sertakan juga hashtagnya di litdikal1835 dan juga hashtag siberkreasi dan juga hashtag makin cakap digital. Buat teman-teman juga yang kepingin melihat acara Gerakan Nasional Literasi Digital 2021 atau rangkaian webinar yang sudah berlangsung, teman-teman bisa langsung saja subscribe di YouTube kami, ada di Literasi Digital Kalimantan untuk melihat tayangan-tayangan yang sudah pernah kita sajikan untuk teman-teman semuanya. Baik, kalau gitu kita menuju ke narasumber kita yang terakhir. Ia adalah seorang co-founder dari Basikre dan akan membicarakan tentang etika digital, bijaksana bermedia sosial, jangan asal sebar di internet. Ini dia adalah Muhammad Bagas Silitonga. Halo Bagas. Halo Mas Satria. Baik, sudah siap dengan materinya ya? Ini tentang bijak bermedia sosial. Siap Mas. Baik, kalau begitu waktunya kita mulai dari sekarang. Baik, terima kasih Mas Satria sudah berikan saya waktu. Dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh untuk rekan-rekan sekalian. Selamat sore dan salam sejahtera bagi kita semua. Dan yang saya hormati Pak Setiabudi Hendro Hutomo, Mbak Cika, Mas Didik juga, dan teman-teman lain yang sudah hadir dalam sore hari ini. Kali ini saya ingin membahas tentang bijak bermedia sosial, jangan asal sebar di internet. Pertama-tama kita bahas apa sih itu media sosial. Media sosial atau sering disalah tuliskan sebagai sosial media adalah sebuah media daring yang digunakan satu sama lain yang para penggunanya bisa dengan mudah berpartisipasi, berinteraksi, berbagi, dan menciptakan isi blog, jaring sosial, wiki, forum, dan dunia virtual tanpa dibatasi oleh ruang dan waktu. Nah, bisa dipahami bahwa media sosial itu merupakan tempat kita untuk bebas berinteraksi dan berkreasi ya teman-teman. Baik, selanjutnya, sosial media dapat dikelompokkan menjadi beberapa bagian besar, yaitu social network, discuss, share, publish, social game, MMO atau Massive Multiplayer Online, dan live stream. Untuk social network sendiri, yaitu adalah media sosial untuk kita saling bersosialisasi dan berinteraksi, seperti Facebook contohnya.
Dan untuk discuss adalah media sosial yang memfasilitasi sekelompok orang untuk melakukan obrolan dan diskusi, seperti Google Talk. Share adalah media sosial yang memfasilitasi kita untuk saling berbagi file, video, musik, dan lain-lain seperti YouTube. Dan untuk publish itu contohnya seperti WordPress. Selanjutnya ada social game atau media sosial berupa game yang dapat dilakukan atau dimainkan bersama-sama. Selanjutnya ada MMO, Massive Multiplayer Online, itu contohnya seperti Warcraft atau Dota. Ya, pasti tahu. Yang terakhir itu ada live stream seperti Nimo. Baik, selanjutnya kenapa sih orang asal menyebarkan informasi di internet? Nah, seseorang yang terlalu suka terhadap kelompok, produk, dan kebijakan tertentu, jika menerima informasi yang sesuai dengan apa yang ia percayai, maka keinginan untuk melakukan pengecekan kebenaran terlebih dahulu menjadi berkurang. Perasaan positif akan timbul dalam diri seseorang ketika ada yang mengafirmasi apa yang dia percayai. Perasaan terafirmasi tersebut juga menjadi pemicu seseorang dengan mudahnya meneruskan informasi ke pihak lain. Contoh, orang yang asal menyebar informasi, orang yang suka berbagi tapi malas untuk membaca atau mencari tahu kebenarannya, mengikuti tren, melihat orang-orang nge-share ini, nge-share itu, ya udah aku ikut-ikutan juga, padahal berita itu. Nah, terus ada juga orang yang paling update nih, yang merasa pengen yang paling pertama buat nge-share video tersebut atau informasi tersebut. Nah, dan juga ada orang yang ingin pengakuan, kayak biar dilihat orang, oh ini orangnya update banget nih, atau wah pinter banget nih orangnya nih. Nah, dan ada juga orang yang benar-benar dibayar oleh pihak tertentu untuk menyebarkan beberapa informasi. Nah, dampak negatif dari asal menyebarkan informasi di internet itu seperti merugikan pihak tertentu, pastinya bisa menyebabkan kegaduhan, bisa ditangkap polisi juga. Contohnya itu pada 2018 ada seorang aktivis, kalau masih ingat ya, tentang kasus penganiayaan yang disebarkan di Twitter dulu itu. Nah, ya ujung-ujungnya sampai polisi pun ikut campur tangan dan pada akhirnya ternyata berita tersebut tidak benar. Nah, jadi akhirnya aktivis ini mendapatkan vonis 2 tahun penjara karena telah menyebarkan hoax. Nah, yang kedua ada juga tuh hoax tentang gempa susulan di Palu. Nah, banyak beredar berita di platform WhatsApp itu tentang adanya gempa susulan di Palu. Nah, yang otomatis membuat masyarakat Palu khususnya, apalagi korban gempanya itu menjadi semakin trauma karena sebelumnya kan sudah terjadi gempa dan sudah menghancurkan banyak rumah, makan korban dan lain-lain. Nah, dengan adanya berita tersebut, otomatis masyarakat di Palu khususnya menjadi panik lagi dong. Nah, dan berita ini sangat mudah sekali disebarkan apalagi lewat WhatsApp. Ya, bisa kita bilang itu berita hoax dari WhatsApp grup keluarga lah biasanya kan kalau zaman sekarang. Nah, contoh satu nih yang unik. Dulu kalau masih ingat itu ada orang yang menyebarkan video yang menuduh tetangganya itu ngepet. Nah, terus disebarin nih di media sosial dan orang yang nggak tahu menau ikut juga nyebar-nyebarin tanpa mencari tahu informasi yang sebenarnya. Nah, otomatis berita tersebut menjadi booming dan akhirnya polisi pun turun tangan dan pada akhirnya beliau terakhir saya dengar itu diusir oleh warga setempat. Nah, kesimpulannya, dan maka dari itu kita harus selalu berhati-hati dalam menyebarkan informasi, selalu cek kebenaran informasi sebelum menyebarkannya, karena akan memberi dampak negatif baik bagi penyebar maupun orang lain. Sekian dari saya, mungkin cukup singkat.
Kali ini terima kasih dan saya kembalikan kepada Mas Satria. Terima kasih. Baik, terima kasih buat Mas Muhammad Bagas Silitonga. Ini tentang materinya adalah etika digital, bijak bermedia sosial, jangan asal sebar di internet. Itu adalah sebuah peringatan yang mungkin sering sekali kita dengar atau kita lihat informasinya di mana-mana, tapi kadang memang masih banyak sekali orang-orang yang tidak mengindahkan atau mungkin tidak menangkap informasi yang diberikan. Baik, sekarang kita akan masuk ke sesi tanya jawab. Kami ingatkan sekali lagi kepada teman-teman semuanya yang ingin mendapatkan hadiah. Kami punya hadiah total 1 juta rupiah untuk 10 orang pemenang. Caranya adalah silakan langsung memberikan pertanyaan yang menarik kepada narasumber. Kemudian jangan lupa memposting keseruan seminar di feed Instagram, mention dan juga follow @siberkreasi @leaddik.kalimantan, diberikan hashtag leaddikkal1835, kemudian hashtag siberkreasi dan juga hashtag makin cakap digital. Kita langsung saja kalau begitu masuk ke sesi Q&A atau sesi tanya jawab. Kita akan mulai dengan pertanyaan yang diberikan kepada Pak Setio. Pak Setio masih bergabung bersama kami ya? Oke Mas, siap. Baik, pertanyaannya adalah bagaimana cara kita mengontrol dan juga mengedukasi orang tua atau mungkin keluarga yang tidak paham dengan tawaran-tawaran sesat tadi yang disampaikan oleh Bapak Setio dalam materi, dan tawaran-tawaran ini biasanya menggiurkan begitu karena memang kadang-kadang hal-hal tersebut bisa terjadi karena ketidaktahuan para pengguna ranah digital. Silakan Pak Setio. Ya. Baiklah, kalau pertanyaannya seperti itu, memang kegiatan seperti ini adalah salah satu cara gitu ya. Yang kedua adalah mulai dari komunitas yang paling kecil, yaitu keluarga. Kemudian komunitas yang lebih besar lagi, misalnya RT atau kampung atau sekolahan atau mungkin tempat kita bekerja dan sebagainya. Di situ sebetulnya ada historis kita, pengalaman-pengalaman dari kita mana yang apa namanya hoax gitu ya, yang hoax itu, mana yang informasi yang betul. Nah, yang menjadi persoalan kalau yang tadi saya mengatakan cek narasumber atau siapa yang memposting. Yang menjadi persoalan adalah kalau yang memposting adalah orang yang kita hormati, orang yang kita bahkan percayai gitu ya, kayak tadi ada menyebut tokoh agama dan sebagainya. Nah, ini kan menjadi persoalan, berarti kemungkinan beliau itu slip itu ya, slip dalam artian apa? Tidak sempat melakukan cek gitu ya. Maka sebetulnya ringkasnya adalah sederhana. Sabar, jangan terburu-buru untuk apa? Posting gitu ya, posting. Yang kedua, jangan terburu-buru untuk reposting atau share. Oke? Sebelum kita yakin bahwa informasi itu berguna atau tidak. Saya sekarang ini atau bertahun-tahun ini mulai membiasakan kalau ada posting yang menurut saya tidak penting bagi saya dan juga bagi teman-teman berdasarkan pengalaman, langsung saya del. Oke? Lalu kalau saya admin di grup ada informasi yang di luar kesepakatan kita, ya ada grup WA yang khusus hanya untuk bercanda-canda di di SMP atau kuliah apapun gitu ya. Lalu tiba-tiba ada jualan, tiba-tiba ada yang hoax macam itu ya, yang provokasi macam itu, kita akan peringatkan gitu ya. Stick artinya tetap pada kesepakatan. Ini kelihatannya sinyalnya agak betul-betul. Tetap pada kesepakatan bahwa grup media sosial itu untuk apa. Lalu di luar itu dihapus. Nah, ini yang membantu kita untuk menghindari hal semacam itu. Yang tadi sudah saya sampaikan adalah menggunakan fact check gitu ya, cek fakta dari yang sederhana Google atau situs-situs seperti Mavindo dan sebagainya untuk mulai memverifikasi apakah datanya itu betul, informasinya, beritanya itu betul. Yang kedua, cek tentang website atau aplikasinya. Karena ada aplikasi yang sifatnya robot gitu ya. Tugasnya memang menyebar-nyebar. Nah, kalau kita mendapat semacam itu ya kita langsung potong saja karena yang jelas tidak akan bermanfaat. Jadi secara ringkas adalah kemampuan kita untuk mengendalikan. Nah, kepada yang masih apalagi kita hormati, ya kita memang perlu pendekatan personal untuk mengatakan bahwa itu hoax
lalu kita gunakan kesempatan untuk sebaiknya dicek dulu sebelum di-share. Ringkasnya semacam itu, Mas Satria, saya kembalikan. Baik, terima kasih Pak Setio Budi Hendro Hutomo, MSI ya, atas jawabannya tentang bagaimana kita harusnya mengedukasi orang-orang yang ada di sekitar kita tentang yang namanya berhati-hati dalam ranah digital. Baik, selanjutnya saya akan bacakan pertanyaan untuk narasumber kita yang kedua, yaitu untuk Mas Didi. Pertanyaannya datang dari Bapak Ferdian Baharudin. Pertanyaannya adalah bagaimana yang seharusnya kita lakukan jika kita sudah terlanjur memposting berita yang ternyata adalah berita hoax, yang tentunya sudah dilakukan atau sudah dipercaya oleh beberapa orang. Silakan Mas Didi. Perlu diulang pertanyaannya? Bisa diulang lagi, Mas? Baik, pertanyaannya adalah bagaimana yang seharusnya kita lakukan jika kita sudah terlanjur posting berita yang ternyata adalah berita hoax, yang tentunya pasti berita hoax ini sudah diterapkan atau sudah dipercaya oleh beberapa orang. Kalau menurut pendapat saya ya, kalau terjadi seperti itu, kemungkinan kita kembali lagi mencari berita tersebut, kita search berita tersebut ke media-media yang memang terverifikasi dan kita cari, dan atau juga bisa kita tanya langsung ke narasumbernya, jadi supaya berita tersebut tidak menjadi berita hoax, dan juga kita membuat verifikasi bahwa berita yang sebelumnya itu adalah berita bohong dan berita hoax, agar orang yang melihat sebelumnya juga tidak salah paham dan juga tidak berpikir bahwa berita yang sebelumnya kita post itu benar. Seperti itu sih menurut saya. Baik, terima kasih Mas Didi atas jawabannya. Semoga terjawab untuk Mas Ferdi Baharudin tadi yang sudah bertanya. Baik, pertanyaan berikutnya ini disampaikan untuk narasumber kita yang berikutnya, yaitu Kak Cika. Kak Cika? Baik, pertanyaannya adalah skill yang seperti apa saja yang tentunya perlu kita asah dalam era saat ini sehingga dapat kita gunakan dalam membuka berbagai peluang yang mana tetap dapat kita gunakan dalam ruang digital maupun dunia nyata. Perlu diulang Kak Cika? Oke, aman. Baik, silakan dijawabnya. Pertanyaannya skill seperti apa yang bisa kita lakukan dan skill seperti apa yang akan bermanfaat di dunia digital dan dunia nyata. Balik lagi sama kita, ketika kita mampu untuk meng-highlight apa yang kita punya. Lagi-lagi aku biasa bahas tentang branding nih ya. Kita punya nih sesuatu kesukaan. Kita punya sesuatu yang kita cintai gitu kan. Lalu ketika kita melakukannya, kita happy. Itu akan berimpact tuh teman-teman di dunia nyata maupun di dunia digital. Ketika kita mengupload, ketika kita memberikan konten, kita bertanggung jawab atas upload atau konten yang kita share. Kamu sukanya nyanyi, ya udah share aja hal-hal positif tersebut. Sebetulnya kalau mudah dari skill dunia digital adalah minimal kamu tahu deh produk-produk digital, kamu tahu deh algoritmanya seperti apa, kamu rajin-rajin upload konten deh. Nantinya lama-kelamaan kamu mulai bisa tuh di sana. Walaupun memang dunia digital tuh nggak sebatas media sosial ya, dunia digital tuh lebih luas daripada itu. Pernah dengar nge-coding, pernah dengar nggak ada kemampuan ads dan lain-lain yang bisa membantu produk kita tersebar luas dengan baik. Itu sebenarnya adalah salah satu kemampuan dari dunia digital. Tapi lagi-lagi, kalau kita mau masuk ke tahap level yang tinggi, pasti kita akan melalui level-level 1/1 dulu. Makanya yang sekarang bisa saya anjurkan dan saya berikan kepada teman-teman, kuasai dulu nih yang kamu suka, setelah itu bisa kamu fokuskan, lakukan juga di dunia digital, nanti akan ada impact di dunia nyata. Itu sih kalau dari aku. Baik, terima kasih Kak Cika. Semoga sudah menjawab pertanyaan dari sang penanya tadi ya. Kemudian yang terakhir ini kita menuju ke narasumber kita yang terakhir, yaitu Mas Bagas. Ada pertanyaan dari Husnatul Janah. Pertanyaannya adalah, apakah ketika sudah menyebarkan informasi yang baik dan informasi itu memang fakta, yang artinya bukan hoax, kita bisa disebut sebagai pengguna media sosial
yang benar. Lalu apa dampak baik dari menyebarkan informasi yang benar dan apakah dampak buruk dari menyebarkan informasi yang salah? Bagaimana Mas Bagas? Apakah perlu diulang pertanyaannya? Cukup, Mas. Baik, silakan dijawab kalau begitu. Baik, terima kasih Mas Satria. Ini saya akan menjawab pertanyaan Husnatul Jannah. Yang pertama itu, apakah kita sudah menyebarkan informasi yang baik dan apakah ketika sudah menyebarkan informasi yang baik dan informasi itu memang fakta atau bukan hoax, kita bisa disebut sebagai pengguna media sosial yang benar? Ya, kita sudah menjadi pengguna media sosial yang sangat baik dan benar karena kita membantu menyebarkan informasi yang positif untuk rakyat luas. Nah, yang berikutnya, apa dampak baik dari menyebarkan informasi yang benar? Nah, sudah saya jawab juga tadi. Dan apakah dampak buruk yang dari menyebarkan informasi yang salah? Sepertinya tadi sudah ada di slide ya. Dampak buruk itu bisa membuat kegaduhan, bisa merugikan orang lain, dan bisa dipenjarakan. Terima kasih, Mas. Baik, terima kasih Mas Bagas atas pertanyaannya. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah bertanya juga ya. Kita harapkan sih kita bisa ketemu lagi di lain kesempatan pastinya untuk menjawab banyak pertanyaan dari teman-teman semuanya. Tapi memang untuk sesi tanya jawab kali ini kita cukupkan untuk satu pertanyaan untuk masing-masing narasumber. Baik, selanjutnya saya ingin mengajak teman-teman semuanya untuk berfoto bersama sebelum saya umumkan siapakah calon menang yang mendapatkan hadiah total Rp1 juta untuk 10 orang pemenang. Baik, kalau begitu saya mengundang teman-teman semuanya dan juga narasumber tentunya untuk mengaktifkan kameranya karena kita semuanya akan berfoto bersama. Teman-teman, silakan untuk berfoto bersama. Saya masih melihat ada layar-layar yang belum terlihat ini fotonya sampai sekarang ya. Jadi silakan teman-teman diaktifkan untuk kameranya. Kita akan berfoto bersama sebagai dokumentasi dari acara Gerakan Nasional Literasi Digital 2021 Kabupaten Kota Baru, Sumatera Selatan dengan tema melindungi diri dari ancaman dunia ya. Baik, sudah siap? Baik, kalau begitu kita berfoto bersama. Silakan. Berikan senyum yang luar biasa di depan kamera teman-teman semuanya. Kita akan countdown bersama-sama. 3, 2, 1. Baik, satu lagi. Yang kedua dengan simbol L di tangannya. Teman-teman saya mohon untuk membuat simbol L sebagai singkatan dari literasi. Silakan semuanya teman-teman. Aktifkan kameranya. Kita akan berfoto bersama. Baik, 3, 2, 1. Baik, cukup. Terima kasih teman-teman. Sekarang saatnya saya untuk mengumumkan siapakah nama pemenang, 5 nama calon pemenang dari webinar kita dengan tema Lindungi Diri dari Ancaman Dunia Maya. 5 calon pemenang ini tentunya nanti akan masih diverifikasi oleh tim panitia, sedangkan 5 yang lainnya nanti akan diumumkan di Instagram litdik.kalimantan. Baik, 5 yang beruntung untuk menjadi calon pemenang pada kesempatan hari ini adalah yang pertama, selamat untuk Ferdian, kemudian yang kedua adalah Sultan, kemudian yang ketiga adalah Husna, yang keempat, selamat kepada Nirina, dan juga yang kelima, selamat untuk Aulia Rahman. Sekali lagi untuk para pemenangnya, 5 calon pemenang untuk webinar seri kali ini adalah Ferdian, kemudian Sultan, Husna, Nirina, dan juga Aulia Rahman. Sedangkan untuk 5 yang lainnya nanti akan diumumkan di Instagram litdik.kalimantan. Jangan lupa juga untuk memposting keseruan acara pada kesempatan hari ini ya. Jangan lupa untuk follow @siberkreasi dan juga @litdik.kalimantan. Dan jangan lupa juga buat teman-teman yang ingin menyaksikan video-video kita yang dahulu, webinar-webinar yang sudah diposting, Anda bisa langsung saja masuk ke YouTube di Literasi Digital Kalimantan. Kalau begitu, berakhir sudah untuk Gerakan Nasional Literasi Digital 2021 Kabupaten Kota Baru, Kalimantan Selatan dengan tema Lindungi Diri dari Ancaman Dunia Maya. Memang seperti yang kita tahu, dunia digital itu bisa menjadi 2 mata pisau. Yang satunya bisa menjadi fungsi sangat baik ketika digunakan dengan baik, bisa menjadi panah yang sangat menusuk jika digunakan dengan hal-hal yang tidak positif. Begitu demikian, saya Satria Pamungkas mengucapkan terima kasih buat teman-teman semuanya. Kita bertemu lagi di seri Gerakan Nasional Literasi Digital 2021 edisi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore.
Tolong aku melolong. Baca sosmed bikin aku bengong. Banyak berita isinya bohong, bikin orang jadi saling menggonggong. Seperti ada niat sebar kebencian, tanpa peduli akan ada kerugian. Seperti dapat munculnya permusuhan, karena tertipu jadi curigaan. Gue pernah baca hoax di sosmed yang jadi merugikan tukang trompet. Katanya trompet bisa bikin kanker, trompet sih cuma bisa bikin bibir doer. Sylvester Stallone dibilang mati, Brad Pitt juga dibilang mati, Mr. Bean, Jackie Chan juga dibilang mati. Seneng banget doain orang mati. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Wahai kepada pengguna sosmed, mari bersatu sampai lengket. Jagalah persatuan, jangan lobet. Hati-hati banyak tukang copet. Hey, jangan sampai salah posting, bisa bikin orang jadi pusing. Cek dulu itu penting, jangan jadi cepat terpancing. Gue pernah takut salah minum, karena bahaya buat tulang sumsum. Hampir semua merek disebutkan, gara-gara itu gue kehausan. Gue tertipu isu PKI, katanya jutaan sudah dipersenjatai. Akibatnya gue keluar biaya, bikin persembunyian bawah tanah. Harusnya ada etikanya bermain sosial media. Tak bisa asal mengirim tanpa dipikirin, bisa fatal akibatnya. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Bersihkanlah udara kita dari kebencian. Sebarkan saja cintamu untuk Indonesia. Cek dulu, cek dulu. Cek dulu, cek dulu. Yo, kini saatnya kita harus tambah pintar. Jangan jadi orang yang mudah sebar-sebar, karena belum tentu itu berita benar. Kalau nggak ngerti, ayo belajar. Mulailah curiga jika sudah suruh-suruh. Sebarkanlah, hey, tunggu dulu. Periksalah kalimat, kok banyak tanda seru. Banyak huruf besar, mata gue jadi ngilu. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru. Apa untungnya sebar kabar palsu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yuk. Hello. Siapa tahu hoax. Yuk. Hello. Siapa tahu hoax. Hoax itu konten yang negatif, tujuannya itu ya provokatif. Paling cocok buat orang yang sensitif. Kalau ke gue ya gak efektif, tapi semua suka yang positif. Misalnya video yang inspiratif, meme yang lucu, itu juga sip. Positif, kreatif, dan produktif. Coba dicari beritanya dulu, mendingan begitu daripada keliru.
Apa untungnya sebar kabar palsu daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, daripada nanti kamu yang malu. Cek dulu, siapa tahu hoax. Yuk.